Oh, Allah. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, ketemu lagi di channel Jelajah Mistik. Teman-teman, malam ini kita akan explore dari referensi dari Bang Andi ya. Bang Andi ini yang dulu penasaran ikutin kita waktu video kami yang mediumisasi pertama kali itu ya. Jadi setelah dia membuktikan itu, dia memberikan ini referensi kepada kami untuk dieksplor ya, yaitu sebuah pohon nibung, kata orang sini ya, pohon nibung yang dianggap angker ya, karena dulu sempat untuk ritual ya, kalau misalnya ada orang sakit apa tuh di situ ritualnya gitu kan. Dan letaknya tuh yang kami agak sungkan tuh dekat perkampungan gitu. Nah, jadi Bang Andi ini ada yang merasa agak sering merasa gerah ya dengan benturan energi itu kan. Jadi beliau bilang ke saya tuh, Ki, tolong Ki, itu memang sudah dari turun temurun ya, orang udah merasakan ada yang aneh di situ kan. Di situ kan ada arah orang mandi juga, ada sungai kan. Diminta dinetralisir teman-teman hal-hal negatif itu biar suasananya jadi lebih ringan ya, suasana energinya lebih ringan, lebih enak, orang tidak banyak yang takut seperti itu. Cuman lebih jelasnya yang lebih tahu dari itu Bang Andi atau ini? Ah, kita di mana itu daerah nibung itu, dari kapan itu mulai itu? Ya, mulai tahu saya mulai angkernya sih ya, sering kejadian kelihatan suara, kadang-kadang cahaya juga muncul dari situ. Nah, jadi ya termasuk angker gitulah kalau dianggap saya sendiri lah gitu ya. Yeah. Cuma kalau dianggap orang lain kita pun kurang tahu juga ya, karena penglihatan orang beda-beda. Gitu. Cuman pada intinya umumnya orang udah mengetahui itu sudah memang angker gitu ya. Yeah. Nah, ya mungkin karena sudah sudah dianggap angker tadi untuk sebagian orang tuh dulu sebelum mungkin zaman dulu tuh malah untuk ini ritual untuk menyembuhkan orang sakit atau apa, bahkan sebaliknya juga ada yang sakit gara-gara kena penunggu situ. Nah, itu ceritanya beda-beda teman-teman ya, dari cerita mereka. Jadi gimana, udah cukup ya kita melakukan perjalanan itu kan. Jadi teman-teman ya, kami akan melakukan perjalanan langsung ke tempat yang ekspor. Jadi sebelum kita berangkat, karena kita makhluk yang berketuhanan, marilah kita berdoa dulu ya, meminta keselamatan dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita pimpin ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Begitu aja teman-teman ya, ikuti terus perjalanan kami mau berangkat. Jalan ke sini ya. Aduh, bukan deh.
Mana itu pohonnya? Oh, teman-teman, kita sudah ada ini, sudah berada di lokasi ya. Ini yang disebut kayu nibung nih. Ini teman-teman, kayu nibung. Ini sangat dekat di area perkampungan teman-teman ya. Ini yang dibilang masyarakat apa ya, ada penunggunya lah atau angker ya di wilayah-wilayah sekitar sini. Sangat tinggi teman-teman ya, sampai mungkin 10 meter lebih ya, 15 ya, 20 ya, 20 meter kayu nibung. Jadi gimana Bang Andi? Jadi sesuai disuruh kita netralisir ya, mana yang bilang ya. Nanti apa kalau memang ada sesuatu, kita akan kuat ya. Tapi kita dulu dia lah. Saya ada jalur energinya kok malah sini. Ini teman-teman yang di bawah itu ada sungai teman-teman ya, yang di sana biasa untuk tempat pemandian ya, pemandian masyarakat. Kayaknya saya langsung aja kita pancing pakai dupa. Sini jalur energi. Pedengin telinga saya. Sini aja bisa. Gak apa biar. Paling bisa pakai lilin aja, karena saya mau netralisir dulu nih. Astagfirullah, udah mati. Udah pesatnya angkanya. Kita doa itu ya, dalam hati ya, jangan terlalu banyak sibuk-sibuk sendiri ya, jangan kosong pikirannya. Saya mau nyamakan frekuensi dulu. Oh, tidak.
agak diredupkan bisa nggak cahaya ini agak terganggu energinya, agak diredupkan tapi yang penting kelihatan kan kamera kan. Agak itu ya, jangan terlalu dekat itu, nggak mundur-mundur ini agak itu ya, saya ada kepancing emosi nih, energinya sangat apa nggak bagus ya. Jangan terlalu dekat ya. Oh, itu ya, jangan dulu. Oh, oke. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Tarik. Agak tutup telinga ya, saya baca mantra nih. Matur ya nih. Alhamdulillah syaitan bismillah. Wa man kana wa innahu aqtatu qawsi wa man kana rasulullah khatidusillah wala quwwata illa billah. Nih teman-teman, saya ada 7 penunggu teman-teman ya. Ada yang memang paling kuat. Saya benar sempat kepukul, tapi sudah saya netralisir semua. Tapi tadi saya melihat ada yang ketinggal di bawah pohon. Jadi itu ada sesuatu saya itu kan ya. Tapi saya nggak tahu berhasil apa enggak, wujud apa enggak kan. Pelan-pelan ya. 2 orang aja apa Andi atau siapa. Bongkar-bongkar apa ada. Pokoknya apa aja lah, dibongkari, dibersihkan semua. Pelan-pelan aja dari. Ada 2 cahaya yang saya tangkap.
Penumpangnya disingkirkan dulu kalau itu. Tancap lagi sedikit Pak. Di atas. Tancap itu bukan gitu. Nah, kita bantu 2 orang apa? Udah. Aduh, motif kan. Itu botol. Depan. Coba pelan, udah ganti yang lain yang lebih lincah. Saya belincah itu nih, gesit. Bak sampah langsung buang gitu kan. Jadi benar-benar pelan-pelan ya. Lo, apa tuh? Luring, pelan-pelan. Berhasil enggak ya? Tapi tangan saya nggak nyentuh tangan. Radiusnya agak nyentuh dulu. Pelan-pelan. Bersihkan. Sambil atas ini. Semua itu. Nanti ini. Ini. Ini kemarin nggak mundur deh. Bersihkan sini. Nah ini radiusnya. Sini ini yang saya bilang bersihkan sana gitu. Jadi ada terbagi gitu, nggak ngumpul satu tempat itu aja. Karena saya lempar tadi ya, nggak saya letakkan di sini. Tapi matanya sambil ngawasi semua ya. Iya. Nah, kok larinya ke sana ya? Itu satu lagi. Susah ngelemparnya ke sini kan? Tapi dia bukan ke sana. Ini teman-teman yang kita dapat ya dari manifestasi roh gaib yang dijaga oleh 7 penunggu ya. Ternyata cerita-cerita dari masyarakat yang benar adanya nih memang angker ya. Tapi sebenarnya angkernya bukan di sini aja. Di sana bahkan ratusan, lebih banyak kan, cuman karena ini sudah disakralkan, diritualkan terus, jadi dia ini semakin kuat ya energinya karena dia mengharapkan makanan terus ya dari manusia, sesajen itu. Cuman ya kita udah netralisir lah, semoga kalau tidak ada melakukan hal gitu kembali ke agama masing-masing lah gitu ya. Jadi aduh, masih gemetar ya, batu apa lagi nih. Aduh, kok nyetrum ya. Aduh. Wih, ini siapa yang megangnya? Saya masih satu jalur nih, nggak enak nih. Aduh. Masih apa, energi saya masih terlalu peka. Jadi ini teman, ini apa ya? Pisau. Apa nih? Ini udah berkarat sekali teman ya. Udah sangat berkarat. Ya, ini berkarat ya. Ini yang kita dapat, habis itu batu nih. Dia tidak di dalam tanah. Oke ya, kayaknya cukup ya. Nanti teman-teman kita akan review lagi di base camp kita. Kita akan kembali karena kita nggak enak dengan di tengah perkampungan temannya. Ini pun kita sembunyi-sembunyi seperti itu. Agak merespon apa bentuk energi agak gemetar sedikit teman-teman ya. Mungkin karena udah ya capek kegiatan
seharian langsung kita melakukan eksplor teman-teman. Gimana ya, kita cabut. Oke teman-teman, ikuti, nanti kita akan review lagi teman-teman ya. Kita yang penting keluar dari perkampungan ini kan, karena nggak enak kita. Ini bisa nggak? Sini teman. Oh di sini. Ayo kamu jalan duluan ya. Itu siapa? Ini. Ini sudah nunggu berarti. Ini komunikasi. Teman-teman, kita semua sudah sampai di base camp kita teman-teman ya. Sesuai yang saya bilang tadi, kita akan review apa yang kita dapat, karena tadi saya memang agak gerak cepat karena agak sungkan ya teman-teman ya, karena di daerah perkampungan yang ramai ya, meskipun memang ada permintaan dari beberapa warga, tapi yang menjaga ini aja nanti apa, keramaian gitu ya. Jadi teman-temannya, ini yang kita dapat sebuah ini yang kayak senjata ya. Jadi ceritanya ketika saya sudah menetralisir itu ya energi-energi negatif atau manifestasi medan energi yang berupa jin ya, itu ada 7 penunggu. Jadi sempat saya berkelahi, yang sempat saya kena pukul itu memang sangat mengerikan teman-temannya, sangat besar, dan persis bentuk kulitnya itu persis kayak pohon nipung itu, berduri ya, sudah nyatu berduri semua badannya. Cuman alhamdulillah saya dengan doa teman-teman mampu menetralisir itu semua, dan ternyata setelah dinetralisir di bawah pohon nibung itu antara akar dengan itu batangnya itu ada, itu saya lihat ada bekas cahaya kan, itu yang saya tangkap, saya berusaha mewujudkan. Ternyata ini teman-teman ya yang kita dapatkan berupa ini ya, suatu benda yang sudah sangat berkarat teman-teman ya, berkarat. Habis itu ini kita dapat batu, tadi sempat teman kita tadi nyoba ini, ternyata sangat bagus kayak mata bersinar. Nah kita coba ya. Nah ini Bang Didi, ini teman-teman ya. Nah jadi sangat menyilaukan ya kalau kita paskan tadi, yang kayak menyentuh nggak pas itu, nggak pas kan. Ini sangat menyilaukan teman-teman ya. Ya udah hidup kan gitu. Jadi batu ini teman-teman saya pun nggak tahu ya. Tadi apa sempat bahasa sini batu apa nih? Batu apa kita sebut-sebut aja namanya? Kayak batu tingkas, kayak biji buah tingkas itulah. Tingkas ya. Tingkas. Untuk sementara kami namakan batu tingkas teman-teman ya. Nanti kalau memang salah kita ralat lagi lah gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi review ini, jadi misi kita netralisir, sudah mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal aneh yang apa ya, kejadian-kejadian negatif seperti apa, sering ada warga yang sakit tiba-tiba itu ya, diganggu.
seperti itu, sering melihat penglihatan penampakan gitu. Sekarang kita ke sesi ini ya, apa sensasi. Mulai dari Bang Andi sesuai request, apa sensasinya Bang Andi, apa yang Bang Andi rasakan tadi ketika kita melakukan ini penetralisiran dan cabutan tusuk, ada nggak yang dirasakan yang aneh-aneh gitu? Puji Tuhan agak ini Pak. Nggak ada. Tidak ada. Oh nggak ada. Oke teman-teman ya, Bang Andi tidak ada merasakan apa-apa sensasi. Nah sekarang ini Bang Indro. Ya, kalau saya tadi itu ada agak merasa gemetar ya, dan juga saya nengok, apalagi waktu tadi itu Kinanta tadi kan sempat itu terpental ya, agak kayak ditendang ke apa kah, Ya. agak itulah saya agak merasa merinding kan. Oh iya. Nah jadi teman-teman, ketika saya tidak menduga kena serangan itu kan ternyata mungkin ya anggap aja ketuanya ya diselimuti oleh mungkin 6 ini tuh belum terlalu kelihatan. Ketika saya sibak-sibak berbenturan energi waktu netrasi, baru dia muncul saat tiba-tiba ini apa menyerang saya. Itulah saya terkejut, sempat saya terdorong itu ya, lumayan panas dada sampai tembus ke belakang kan. Sempat saya langsung aja tadi saya gunakan suatu asma ya, masuk asma andalan saya. Oke, itu Bang Edi orang Sunda, Kang Edi ya. Iya. Gimana Kang Edi? Ya pertama saya masuk ke situ suasananya emang panas ya Pak ya, kerasa panas. Terus ada pas ya standar tadi tuh yang pas kena serangan itu saya sempat kaget, langsung terasa ada yang kayak menyemburkan api panas ke muka tuh. Oh gitu ya, ikut Iya. merasa juga ya. Iya tadi tuh. Berarti peka juga ya. Memang panas saya akui, sampai tembus ke belakang ini ya. Jadi teman-teman tadi sempat saya netralisir sebentar karena memang bukan saya emosi teman-teman. Jadi sempat saya tadi meditasi menetralisir ya, keluar kayak angin gitu terus kan, tapi sekarang udah agak ringan seperti itu ya. Nah ini Mas Dwi yang keras ngomong. Cuma merasakan hawa panas gitu, sama telinga tuh maka berdenyut gitu. Berdenyut ya. Oh misalnya seperti itu ya. Berarti penampakan nggak ada lihat ya? Enggak. Nggak ada ya. Oke. Sekarang ini Bang Didi, kita Bang Didi. Ya kalau yang saya rasakan di situ tadi memang suasananya agak seram gitu ya. Dan lagi pas saya merasakan denyut jantung agak terasa detak cepat gitu ya, detak cepat itu terasa kayak ibaratkan balon yang dikompa lagi ya. Oh, gitu ya. Nah, pas lebih kagetnya saya tadi itu pas Ki Hasanta tuh yang pas diserang tadi itu ya, telinga saya sebelah kanan ini kayak rasa dicentil gitu. Oh gitu. Nah ya, cuma itu aja yang saya rasakan di situ tadi. Oh iya. Itulah teman-teman ya, sensasi-sensasi yang dialami oleh yang ikut ya, anggota-anggota kita. Jadi memang selalu berbeda-beda ya, karena tiap orang mempunyai kepekaan masing-masing dan respon serapan masing-masing terhadap itu ya, suasana atau energi yang dia terima seperti itu. Sebelum saya tutup teman-teman, ukuran kesuksesan sejati itu terletak kepada kemampuan kita merasakan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan tidak butuh kesuksesan, karena kebahagiaan sejati itu sudah ada di dalam diri kita sesuai fitrah penciptaan kita. Tapi karena kita sering lalai dalam menjaga hubungan baik dengan dimensi batin kita, maka makna kebahagiaan itu bergeser melulu terkait dengan materi keduniawian. Maka yang terjadi apa? Yaitu kebahagiaan yang semu, atau lebih tepatnya disebut kesenangan, yaitu kesenangan yang berlandaskan ego dan hawa nafsu. Cara pandang kebahagiaan seperti itu akan selalu menemukan titik jenuh, akan selalu mengantarkan mencari terus-menerus kesenangan tanpa henti,
tanpa ada ujung pangkalnya, seperti kita minum air laut, semakin diminum semakin haus. Kebahagiaan sejati itu tidak perlu dicari, cukup digali, dipahami, dan dirasakan di dalam diri kita, dalam sanubari kita. Ketika kita sudah dipertemukan kembali, maka kita tidak akan pernah menggantungkan atau memberikan banyak prasyarat hal-hal di luar diri kita untuk merasakan kebahagiaan yang benar-benar fitrah kita. Teman, mari bersama-sama kita terus berproses dengan penuh kesadaran, menjadikan jiwa kita objek untuk perbaikan yang terus-menerus, dengan selalu mengharapkan pertolongan Tuhan untuk memperoleh pencerahan, untuk memperoleh percepatan evolusi jiwa ke arah yang lebih baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.